pada malam hari ini saya akan mencoba mengangkat judul yaitu etika berkomunikasi di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini, yaitu setelah salat maghrib berjamaah, kita berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang menerang. Hadirin hadirat yang sama-sama saya muliakan, kehidupan kita itu terjadi dari 24 jam. Di dalam 24 jam ini terjadi komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kenapa sampai demikian? Karena yang namanya manusia itu tak luput dari insting manusia adalah manusia sosial, yaitu manusia interaksi ataupun berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, itulah komunikasi. Di dalam komunikasi tidak hanya kita berkomunikasi dalam pergaulan, dalam percakapan, tapi di dalam kita berkomunikasi juga kita melakukan hal-hal di mana hal tersebut itu memberikan kenyamanan kepada lawan bicara kita. Dengan mendapatkan kenyamanan dalam lawan bicara kita, maka itu adalah kelakuan. Kelakuan di sini di dalamnya ada 3 hal, di mana 3 hal itu dalam perilaku ada yang dikatakan akhlak, ada etika, dan ada moral. Ketiga-tiganya itu membutuhkan perilaku. Olehnya itu pada malam hari ini saya akan mencoba mengangkat judul yaitu etika berkomunikasi di dalam Islam. Sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya memang judulnya adalah etika, tetapi di dalam berperilaku bukan hanya etika yang kita harus bahas, di dalamnya ada akhlak dan ada moral. Kalau kita lihat akhlak, akhlak itu adalah sesuatu perilaku di mana hal itu dikatakan budi, perangai, perangai.
Nah, kemudian akhlak ini itu tidak asal apa lagi namanya, dia dari bahasa Arab yang mana bahasa Arab ini artinya adalah jamak daripada khulukun. Khulukun itu ya penciptaan, tetapi di sini diartikan adalah pekerti. Nah, kemudian budi itu berasal dari bahasa Sanskerta, pekerti berasal dari bahasa Indonesia. Jadi kesemua itu adalah masuk dalam perilaku. Ya. Menurut Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 52, khuluk ataupun perangai ialah suatu sifat yang tetap pada jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pertimbangan pikiran. Jadi Imam Ghazali ini mendefinisikan bahwasanya sesuatu yang tetap dari jiwa, di mana daripadanya itu timbul perbuatan-perbuatan yang tidak membutuhkan pikiran. Itulah akhlak menurut Imam Ghazali. Kemudian kita lanjut ke yang moral dan etika, karena saya tidak menyinggung banyak tentang akhlak, etika dan moral, karena masih ada lagi yang harus saya singgung mengenai komunikasi, bagaimana itu. Jadi, tetapi sebelum saya masuk ke situ, ya harus saya singgung dulu. Moral dan etika itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang artinya kebiasaan. Dan etika itu berasal dari kata Yunani, yaitu epos, yang artinya juga kebiasaan. Berarti di dalam hal ini antara etika, moral dan akhlak ya bisa jadi satu arti. Disitulah sebetulnya persamaannya antara akhlak, etika dan moral. Walaupun demikian ada persamaan, di sana banyak perbedaan. Tidak mungkin sama antara satu dengan yang lainnya. Moral itu ada kaitannya dengan kekuatan lahir manusia, di mana kekuatan lahir manusia ini itu lebih banyak apalagi namanya apa yang lahirianya. Sedangkan etika bukan hanya lahiriah, tapi batiniahnya juga. Nah, di sinilah letak perbedaannya antara apalagi namanya antara moral dan etika. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya, akhlak itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan etika itu berasal dari pikiran orang, dalam hal ini adalah para filosof yang mencetuskan bahwasanya etika itu adalah suatu kebiasaan, di mana kebiasaan itu adalah dari pemikiran-pemikiran para filosof tadi itu. Maka etika itu berasal, ada kaitannya dengan filsafat. Sedangkan moral itu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, di mana standarisasi daripada etika tadi itu, moral tadi itu, karena etika adalah asalnya dari filsafat, maka standarisasinya itu dari filsafat. Sedangkan moral standarisasinya adalah dari adat istiadat. Kalau akhlak
itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, itulah sebetulnya bedanya antara akhlak, etika, dan moral. Ya, sepintas selalu sama, tapi ada bedanya. Nah, kemudian kita masuk ke apa lagi namanya? Apa sebetulnya akhlak ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya akhlak itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Dan akhlak itu absolut, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau etika dan moral itu tidak absolut, karena yang membuat ini adalah manusia. Adat istiadat juga dari manusia, sehingga sifatnya itu bukan absolut tapi adalah relatif. Makanya etika dan moral itu relatif, bisa saja berubah, bisa saja apalagi namanya karena manusia yang buat. Tetapi kalau akhlak itu tidak bisa, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau berbicara masalah etika, etika itu adalah umum. Di dalamnya termasuklah akhlak, kemudian moral. Kenapa? Karena etika itu adalah sistem di mana di dalamnya terdapat perilaku-perilaku, dan perilaku itulah nantinya terkandung di dalamnya ada akhlak dan ada moral. Ya, sehingga biasa orang mengatakan mana yang sebetulnya lebih apa lagi namanya, lebih tidak enak, apakah etika ataupun bermoral. Kadang orang mengatakan Anda kurang beretika, mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda mengatakan kurang bermoral, maka waduh, itu yang berat. Karena seakan-akan moral itu adalah ada di hati kita, menusuk. Loh, ada apa saya dengan kenapa tidak bermoral? Ya, kalau etika ya mungkin biasa-biasa saja. Nah, itu barangkali bedanya. Kemudian karakteristik akhlak. Akhlak adalah salah satu kerangka dasar Islam yang termuat dalam kitab suci Al-Quran. Saya kira itu kita sudah jelas. Akhlak bersifat universal dan absolut, bahwa nilai-nilai baik dan buruk daripada suatu perbuatan yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah berlaku bagi seluruh manusia. Ya, kita ketahui bahwasanya agama Islam ini adalah kafatal linnas, bahkan bukan saja linnas, lil alam. Olehnya itu akhlak pun juga diarahkan kepada manusia, bukan hanya kepada apalagi namanya seharusnya kepada orang Islam saja, tetapi itu bagaimana caranya orang-orang di luar Islam itu berakhlak sehingga bisa mengikuti yang namanya Islam. Itu namanya. Kemudian akhlak menuntut bagi pelakunya untuk senantiasa ikhlas melaksanakan hak-hak yang harus diberikan kepada yang berhak. Kemudian akhlak itu melakukan kewajiban terhadap sesama manusia yang menjadi hak manusia lainnya. Nah, disinilah barangkali pembagian akhlak itu ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak sesama manusia, ada akhlak sesama makhluk. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Itulah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam akhlak terhadap manusia ada namanya akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak kita sebagai manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian sesama manusia adalah menghormati, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Itulah akhlak sesama manusia. Akhlak kepada tumbuh-tumbuhan yaitu memelihara. Akhlak terhadap binatang ya memelihara binatang yang ada. Itulah apalagi namanya bagian-bagian daripada akhlak. Kemudian akhlak ini memiliki kebaikan tertinggi sebetulnya. Bukan hanya akhlak, etika juga dalamnya, ada moral. Sebagaimana ayat surat Al-Baqarah ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ya, intinya di sini adalah kebaikan. Berlomba dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ya, kita ini disuruh bagaimana berbuat baik. Ya, berbuat baik itulah salah satu akhlak, perbuatan akhlak. Dan perlu diketahui bahwasanya akhlak ini hanya dikhususkan kepada apalagi namanya kepada orang Islam, tapi tidaklah berarti orang luar tidak bisa mengikuti. Tapi itulah karena akhlak ini adalah berbuat baik. Berbuat baik. Ada namanya akhlakul karimah dan ada akhlakul mazmumah. Tapi kita orang Islam ini memakai akhlakul karimah, bukan akhlakul mazmumah. Kemudian etika secara terminologi itu dilihat dari sudut baik atau buruk suatu perbuatan manusia. Itu adalah etika. Kemudian selain daripada pengertian di atas, juga etika secara terminologi adalah menunjukkan adanya keterampilan intelektual. Saya sudah katakan tadi bahwasanya etika itu dasarnya adalah filsafat. Berbeda dengan akhlak. Akhlak dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Walaupun barangkali kita ini mengatakan kenapa akhlak tidak boleh dipikirkan. Bukan berarti tidak boleh dipikirkan. Kita tetap akan menjelaskan hal tersebut. Tetapi dibanding dengan yang lainnya itu apalagi namanya akhlak ini kita bisa jelaskan dengan sesuai dengan ajaran yang ada pada kita, yaitu ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwasanya di dalam etika itu ada ciri-ciri beretika. Etika untuk yang pertama, etika untuk menilai baik atau buruknya perilaku seseorang. Itu ciri-ciri apalagi namanya etika. Kemudian etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Ya, saya sudah katakan tadi bahwasanya ketiga-tiganya ini, akhlak, etika dan moral, itu semuanya berkaitan dengan perilaku. Hanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita berbicara masalah perilaku itu sama. Tetapi kalau berbicara masalah apalagi namanya bagaimana sebetulnya asal muasal ataupun dasar daripada
apalagi namanya daripada ketiganya itu berbeda. Dan akhlak ini, ya itu saya katakan tadi, itu berbeda dengan etika. Tetapi apalagi namanya hanya etika lebih luas daripada akhlak. Itu namanya. Nah, kemudian jenis etika ada dikatakan etika filosofis, di mana etika ini itu berlandaskan kepada filsafat. Kemudian ada dikatakan etika deskriptif. Etika deskriptif ini merupakan usaha menilai tindakan berdasarkan pada ketentuan ataupun norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kemudian jenis yang lainnya ada namanya etika normatif, di mana etika normatif ini itu berdasarkan daripada sifat hakiki kesusilaan, bahwa di dalam perilaku serta tanggapan kesusilaan manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Ya, contoh daripada etika normatif adalah etika yang bersifat individual, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Itu etika normatif. Kemudian ada namanya etika deontologi. Etika deontologi ini adalah suatu tindakan dinilai baik, buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Artinya tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri. Kemudian kita masuk ke komunikasi. Makanya saya tadi katakan, ya, di samping etika ini moral, kemudian masuk ke komunikasi. Manusia selalu terlibat dalam aktivitas, sebagaimana saya katakan tadi, aktivitas kegiatan komunikasi. Terjadinya komunikasi merupakan konsekuensi dari akibat adanya interaksi di antara sesama manusia, human interaction. Ya, kita ini sebagai manusia, begitu dilahirkan, begitu kita berinteraksi. Dan kita ini manusia dilahirkan tidak bisa apa-apa. Akhirnya manusia itu karena nalurinya adalah berinteraksi, maka dia akan ditolong oleh yang lainnya. Sehingga manusia ini, ya, bertambah hari, bertambah umur, bertambah besar, itu karena memiliki akal, dan akalnya itulah yang berkembang. Karena berkembang akalnya, maka berkembanglah seperti kita sekarang ini. Mungkin kalau tidak ada akal, itu tidak bisa. Itulah manusia. Berbeda dengan binatang. Binatang itu memang instingnya sudah demikian. Seperti kambing, kalau melahirkan, begitu 1 menit dia sudah berdiri anaknya. Itu instingnya memang demikian. Tidak perlu apalagi namanya, tidak perlu dibantu, karena tidak punya tidak ada interaksi sosial. Berbeda kita manusia ini. Kita manusia ini ada interaksi sosial. Dengan interaksi sosial ini tadilah menjadikan kita demikian ini. Kenapa demikian? Karena kita punya akal. Ya, sebagaimana yang lalu bapak-bapak yang lalu mengatakan, yang pertama berfungsi sebetulnya di dalam anggota tubuh kita itu adalah pendengaran. Maka yang pertama-tama itulah yang diberikan masukan, diberikan kata-kata yang baik, sehingga mudah-mudahan anak yang baru lahir ini akan menjadi baik.
Kemudian setelah itu ada namanya mata, melihat. Kemudian setelah itu adalah fuad. Ya, itulah yang berkembang. Nah, dengan perkembangan itu maka kita beginilah sekarang ini, yang ada sekarang ini. Nah, itu komunikasi. Hubungan antara komunikasi itu adalah hubungan antara komunikator dan komunikan, atau sudah komunikatif. Sebaliknya jika tidak ada kesamaan pemahaman atau komunikatif tidak mengerti apa yang disampaikan komunikator, maka komunikasi tidak terjadi. Walaupun kita berhadapan-hadapan, tapi kita tidak paham antara satu dengan yang lain, tidak bisa dikategorikan dia adalah komunikasi. Komunikasi ini harus saling memahami, saling memberikan apa yang dimengerti dan apa yang itulah komunikasi sebetulnya. Kalau hanya satu pihak saja, itu belum terjadi interaksi yang namanya komunikasi. Nah, di dalam komunikasi ini ada pengertian komunikasi itu secara etimologi. Ya, secara etimologi ini boleh dikata secara bahasa. Itu dikatakan komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, itu berasal dari bahasa Latin, komunikasi. Dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Ya, barangkali kalau baru didengar agak ekstrim sebetulnya ini kata-kata komunis. Komunis sebetulnya sama. Hanya di dalam di dalam bernegara, ya kalau mengatakan komunis berarti ya lain image-nya. Padahal arti daripada komunis itu adalah sama-sama. Nah, disitulah diambil kata-kata komunikasi. Komunikasi ya itu anunya. Ya. Di dalam komunikasi ini itu mengandung arti sama, maksudnya sama-sama maknanya. Sedangkan bentuk dari kata-kata komunikasio adalah yang artinya bermusyawarah. Jadi komunikasi juga itu bermusyawarah, berunding ataupun berdialog. Bagaimana kita bisa bermusyawarah kalau tidak sepaham? Bagaimana kita bisa berunding kalau tidak sepaham? Bagaimana kita berdialog kalau tidak ada pemahaman antara satu, bukan sepaham tapi pemahaman antara apa yang kita lakukan. Dialog. Itu maksudnya sebetulnya. Itu pengertian etimologinya. Kemudian pengertian terminologinya itu komunikasi berarti suatu proses penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada orang lain, yaitu penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Inilah komunikasi, di mana hal tersebut ya saling memahami. Itu saya katakan tadi, kalau tidak ada interaksi antara satu dengan yang lain bukan komunikasi namanya. Jadi harus ada pemahaman, harus ada yang satu memahami, yang lainnya juga memahami. Itulah komunikasi. Nah, kemudian pengertian komunikasi secara pragmatis itu adalah proses penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti yang dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Nah, ini juga kalau secara pragmatis, komunikasi secara pragmatis, ya itu bisa melalui dialog, tapi ada juga yang melalui dialog yang di mana dialognya itu ada gagasan-gagasan di dalamnya. Tidak asal berdialog begitu saja. Ada pesan-pesan, ada harapan. Ya, itu dan bisa juga ada simbol-simbol. Di mana simbol-simbol ini ada komunikasi di dalamnya. Maksudnya simbol komunikasi itu seperti ada tanda larang. Biasa ada bulat itu putih, kemudian di tengahnya ada merah, itu menandakan dilarang. Itu komunikasi sebetulnya, komunikasi tapi pragmatis.
Pragmatis. Ya, itu. Kemudian di dalam agama kita, ya itu saya sudah masuk kepada etika beragama ini, di etika berkomunikasi. Di dalamnya kita sebagai orang Islam sebetulnya etika Islam itulah sebetulnya akhlak. Itu sebetulnya akhlak. Kalau hanya etika saja bukan akhlak namanya. Ya etika. Kalau etika Islam itulah akhlak. Makanya saya akan mengambil bahwasanya etika dalam berkomunikasi, dalam komunikasi dalam Islam, ya itu sudah dijelaskan di sini bahwasanya ada 5 hal yang perlu kita kita lihat, yaitu ada kaulan kariman, ada kaulan ma'rufan, ada kaulan syadidan, ada kaulan baligan, dan ada kaulan layyinan. Kaulan ini artinya komunikasi. Komunikasi kariman, ya berdialog yang mulia. Ya. Kemudian kaulan ma'rufan, yang jelas. Kemudian syadidan, yang lurus. Baligan, yang yang kena persis. Kemudian layyinan, yang lambat laun. Secara pelan-pelan itu. Etika komunikasi dalam Islam, Allah Ta'ala telah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik." Itu dalil naklinya barangkali, ya. Di mana artinya maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad melalui kamu terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berkata keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi ini juga menandakan bahwasanya kita tidak bisa keras, tidak juga bisa harus memang lemah lembut supaya orang itu bisa dekat dan bisa lebih ramah kepada kita. Ya. Betapa besar dampak komunikasi dalam tatanan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Menurut pakar komunikasi, 70% dalam 24 jam waktu manusia diisi dengan komunikasi. 70%. Ya, 70%. Kemudian begitu banyaknya waktu yang kita habiskan dalam komunikasi. Ya, makanya salah komunikasi ataupun miscommunication itu salah salah persepsi. Ya, faktor yang paling yang paling penting dalam berkomunikasi dalam Muslim itu harus mengetahui berkomunikasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut jumhurul ulama,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah komunikator yang ulung, komunikator yang hebat. Setiap pesan beliau disampaikan ataupun sebab beliau sampaikan pasti berkesan di hati para sahabat, bahkan di hati kaum kafir yang memusuhinya. Jadi begitu pesan ataupun begitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu dia berkomunikasi kepada seseorang, dia tidak apalagi namanya bagaimana caranya lawan komunikasinya itu dia tertarik, dia gembira, bahkan bukan saja para sahabat tetapi para orang-orang kafir ketika itu. Makanya Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi Islam itu untuk semuanya sebetulnya. Nah, hanya apakah dia mau terima atau tidak, itulah ininya. Itulah apa namanya misinya Islam ini, kafatan linnas. Sungguh beruntung kita ditakdirkan sebagai seorang muslim karena hidup kita mempunyai tuntunan yang lengkap, itu dari Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Ya, alhamdulillah, barangkali mungkin kita tidak sadari, kita berbuat baik, tetapi kita berbuat tapi orang mengatakan, alhamdulillah dia membantu saya. Itu suatu perbuatan yang bermanfaat bagi orang. Jadi mungkin saja kita sudah berbuat, kemudian kita tidak tahu bagaimana sebetulnya, apakah mereka terima atau tidak. Ya, ada mereka terima bahwasanya demikianlah yang seharusnya. Itu. Ya, jadi itu tadi kita berbuat baik ini, akhlak itu harus ikhlas. Nah, dengan keikhlasan itulah tadi akan muncul apa namanya sesuatu yang manfaat bagi manusia. Kemudian kita masuk ke apalagi namanya akhlak, etika komunikasi terhadap komunikasi dalam Islam. Etika komunikasi dalam Islam itu didasari sebetulnya dengan rendah hati, tawadu, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Qaulan salama. Nah, dengan qaulan salama ini teraplikasilah kepada qaulan-qaulan yang lainnya. Jadi dengan qaulan salama, yaitu apa namanya dengan kata-kata yang baik, maka terjebarkanlah kepada yang akan saya jelaskan ini, yaitu yang pertama adalah qaulan karima. Ya, qaulan karima. Nah, qaulan karima sebagai muslim kita harus berkata dengan kata-kata yang mulia. Hindarilah kata-kata yang hina, seperti mengejek, mengolok-ngolok, hingga menyakiti perasaan orang lain. Itu tidak bisa sama sekali. Itu qaulan karima. Kita sebagai orang muslim harus bersikap demikian. Qaulan karima. Ya, ada pepatah mengatakan memang lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata. Ya betul, lidah tak bertulang, tetapi lidah juga bisa mengakibatkan orang sakit. Ya, dengan lidah orang bisa sakit hati. Sakit dikena pedang itu akan lebih bagus daripada sakit dikena lidah. Olehnya itu lidah ini lebih tajam sebetulnya daripada pedang. Karena kalau manusia itu tidak memaafkan orang lain yang menyakiti, sampai mati dia tidak bisa. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtillahi fi sukhtil walidaini. Keridaan Allah itu tergantung kepada keridaan kedua orang tua, yaitu manusia.
Kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan manusia, kepada kedua orang tua, kepada orang lain. Nah, inilah yang perlu barangkali kita harus jaga. Ya. Itu apa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa ini berkata baik, berkatalah yang baik atau diam. Maksudnya kalau memang Anda mau baik, berkatalah yang baik. Jangan berkata, kalau memang Anda tidak bisa berkata, lebih diam. Maksudnya tidak perlu kita berkomentar, tetapi kita tidak tahu. Kalau kita tahu boleh, kita silakan. Tapi kalau tidak tahu lebih diam. Ini anunya. Kemudian yang ketiga adalah kaulan syadida. Kaulan syadida ini adalah berkata lurus dan benar. Seorang muslim berkata harus benar, jujur, jangan berdusta. Karena sekali kita berkata dusta, selanjutnya kita akan berdusta. Untuk menutupi dusta kita, yang pertama, begitu seterusnya. Sehingga bibir kita pun selalu berbohong tanpa merasa berdosa. Siapapun tak ingin dibohongi, seorang istri akan sangat sakit hati bila ketahuan suaminya berbohong. Begitu juga sebaliknya. Nah, rakyat pun akan murka bila dibohongi pemimpinnya. Juga tidak kalah penting dalam penyampaian kebenaran adalah keberanian untuk bicara tegas. Jangan ragu dan takut, apalagi jelas dasar hukumnya. Dalam Al-Quran, sebagaimana kulil haq walau kana murra. Ini sebetulnya inilah etika berkomunikasi dalam Islam. Kemudian yang keempat, kaulan baligan, yaitu tepat. Sebagai orang yang bijak, bila berdakwah kita harus melihat situasi dan kondisi yang tepat dan menyampaikan dengan kata-kata yang tepat. Bila bicara dengan anak-anak, kita harus berkata sesuai dengan pikiran mereka. Bila dengan remaja, kita harus mengerti dunia mereka. Jangan kita berdakwah tentang teknologi nuklir di hadapan jamaah yang berusia lanjut, lansia 60-70 tahunnya. Apa yang dia sudah lewat ya, sebetulnya. Walaupun masih ada, tetapi lebih banyak tidak. Saya kira yang kelima adalah qaulal layyinan, itu adalah kita lemah lembut dalam berkomunikasi. Saya kira ini saja. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ini, ya memang kita persiapan. Tapi tidak ada terlambat, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya, dan saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kelupaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.